Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Baiklah, saya Oki Nikmat Saputra SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SDN 88 Sungai Mengkuang. Dengan fasilitator yaitu Bapak Mutarom SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Nur Hayati SPD MPD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dengan tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Yang kedua mandiri. Yang ketiga reflektif. Yang keempat kolaboratif. Dan yang kelima yaitu inovatif. Dan peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Dan yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Serta yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Baiklah, mari kita saksikan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang terkait nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama saya terapkan yaitu berpihak pada murid. Dengan kegiatan yang pertama, pembelajaran sesuai dengan kodrat dan potensi murid. Yang ini pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak serta potensi yang dimiliki anak. Yang kedua, belajar dengan memanfaatkan teknologi, yaitu anak belajar dengan menonton video pembelajaran yang melalui tayangan fokus serta menggunakan aplikasi Quizizz dan Canva atau aplikasi lainnya yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, yakni anak dibawa keluar kelas dengan mengamati lingkungan sekitar seperti mengamati tumbuhan dan sebagainya. Yang keempat, belajar dengan menggunakan permainan. Permainan yang saya lakukan bisa berada di dalam kelas ataupun anak dibawa ke luar kelas melakukan permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran matematika. Yang kelima yaitu belajar dengan berkolaborasi, yaitu anak melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Yang keenam, belajar dengan membimbing. Anak dibimbing secara individu maupun secara kelompok belajarnya. Yang ketujuh, membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Hal yang saya lakukan yakni saya menghias ruang kelas sehingga merasa nyaman dan membuat pojok baca untuk anak. Yang ke-8 yaitu pendidikan budi pekerti dan profil pelajar Pancasila. Hal yang saya lakukan yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas, anak berbaris di depan kelas dan bersalaman dengan guru, serta pulang sekolah juga bersalaman dengan guru. Serta anak inovatif dalam membuat hasil karyanya. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Hal yang saya lakukan yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan potensi diri saya baik secara daring maupun luring. Aktif dalam membangun komunitas sekolah maupun komunitas belajar. Nilai yang ketiga yaitu reflektif. Hal yang saya lakukan yaitu memanfaatkan hasil supervisi guru untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua, meminta kritik dan saran dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi setelah pembelajaran berlangsung bersama murid di dalam kelas maupun di luar kelas. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif atau berkolaborasi. Hal yang saya lakukan pertama yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang program sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua murid atau wali murid terkait kesiswaan yang ada di dalam kelas atau yang kelas saya ajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid dalam membuat suasana kelas nyaman, yaitu dalam menghias kelas dan membuat pojok baca. Yang keempat, berkolaborasi dengan mahasiswa pengenalan lapangan persekolahan dalam mengindahkan sekolah. Nilai guru penggerak yang terakhir yaitu inovatif. Hal yang saya lakukan yaitu memanfaatkan akun media sosial dalam pembelajaran yaitu akun YouTube maupun Quizizz. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti
Quizzes, dan Canva, serta video pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran dalam permainan. Yang keempat, merancang pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, memanfaatkan mading atau majalah dinding untuk pembelajaran siswa di dalam kelas. Berikut ini peran guru penggerak yang saya lakukan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru mampu memimpin pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas terhadap siswanya. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi, yakni hal yang saya lakukan yaitu mendorong kolaborasi antar sesama murid dalam diskusi serta mendorong kolaborasi rekan sejawat di sekolah. Yang ketiga yaitu menggerakkan komunitas praktisi di tempat sekolah saya mengajar. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain, yaitu memberi materi terhadap guru lain. Yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, yakni membiasakan murid untuk menjadi petugas upacara bendera dengan melatihnya sebelum pelaksanaan upacara bendera, serta membiasakan murid untuk berdiskusi serta menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Baiklah, berikut refleksi dari aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu, perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya merasa semangat dan termotivasi serta tertantang melakukan perubahan dalam pendidikan ke arah yang lebih baik, seperti dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkolaborasi bersama rekan sejawat serta kepala sekolah, orang tua murid, dan murid. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam menerapkan nilai dan peran guru dan diterapkan secara konsisten ke depannya. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata adalah guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi contoh teladan bagi murid dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan dan konsisten, serta dapat membangun kolaborasi bersama stakeholder sekolah dalam memajukan pendidikan. Yang terakhir, dampak perubahan positif yang paling saya rasakan adalah murid menjadi semangat dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas maupun di luar kelas, serta kompetensi sebagai guru menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian paparan aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.